Ya, oke, welcome back to my channel. Seperti judul dari video ini adalah fakta-fakta yang berkaitan dengan NTT. Oke, sering saya menemukan pertanyaan-pertanyaan yang bunyinya begini. NTT itu di mana? NTT itu negara apa? Dan banyak-banyak lagi pertanyaan-pertanyaan yang miring atau tidak dimasuk akal. Pertanyaan-pertanyaan seperti itu adalah pertanyaan dari orang bodoh yang tidak pernah duduk di bangku sekolah. Kenapa saya bilang mereka bodoh? Jelas-jelas kalau Anda sekolah di bangku SD sudah kalian temukan. Jadi kalau kalian masih belum tahu itu segala sesuatunya tentang Indonesia, itu sama halnya kalian itu orang yang bodoh, orang yang tidak mengenal pendidikan. Jadi yang pertama adalah NTT itu di mana? Bodoh sekali. Pertanyaan macam apa ini? NTT itu di Indonesia. Kurang ajar, kurang jelas. NTT itu di Indonesia. Bodoh. NTT itu di Indonesia. Dia letak geografisnya di ujung selatan Indonesia. Ujung utara itu Ambon, ujung timur itu Papua, ujung barat itu Sumatera. Bodoh sekali. Jadi saya ajar lagi ya materi SD di sini. Itu sudah kalian tahu. Jadi NTT itu di mana? NTT itu negara Indonesia. Dan NTT adalah salah satu provinsi dari negara Indonesia ini. Ada juga pertanyaan bodoh ini, pertanyaan sangat bodoh juga. Lagu kebangsanya NTT, weh bodoh, weh bodoh. NTT itu Indonesia. Jadi kalau kamu nyanyikan lagu Indonesia Raya, itu juga lagu kebangsaan kami. Jadi kita itu sama-sama Indonesia ya. Bahasa, ada juga pertanyaan, bahasa persatuan orang NTT itu apa? Bahasa persatuannya adalah bahasa setan. Kurang ajar, pertanyaan bodoh sekali. Ya bahasa Indonesia lah. Kemarin juga teman saya yang dari Jawa bertanya kepada saya, kalau tabung uang di sana itu pakai celengan. Oi, kurang ajar kamu. Kurang ajar kamu. Di sana itu tabung uang pakai bank juga. Di sana ada bank juga, kurang ajar. Jadi kami juga tidak ketinggalan zaman. Terus mengenai kekerasan atau tindakan kriminal, sering saya dengar tuh dari teman-teman saya, orang-orang NTT itu orang-orang keras, orang-orang yang penuh kriminal. Oke, kalian lihat dulu wajah saya. Kalian lihat dulu wajah saya. Lihat, lihat baik-baik, anjing. Jadi kami itu sama seperti kalian. Kami juga orang Indonesia. Jadi sifat dan perilaku kami itu seperti Indonesia juga. Nah, yang bedanya kami orang NTT itu orang yang tidak pernah membeda-bedakan antara satu sama lain. Kami sangat mencintai persatuan dan sangat paham isi dari Bhinneka Tunggal Ika. Karena di sana saya tidak pernah menemukan yang namanya berbeda-beda karena agama, berbeda-beda karena suku, berbeda-beda karena ras, berbeda-beda karena macam-macam perbedaan. Jadi tidak ada di sana. Persoalan agama yang saya temukan, baru saya temukan ketika saya melangkah keluar dari NTT, di mana saya temukan di Surabaya. Iya, di sini sebagai orang timur, saya selalu terpojoki, selalu diejek-ejek, selalu terkucilkan. Pantaskah kami orang timur itu diperlakukan seperti itu? Dan seperti yang saya alami sendiri, saya dibeda-bedakan karena agama saya. Di kampus saya dibeda-bedakan karena agama saya. Saya dibeda-bedakan karena saya orang timur. Satu kali saya mengalami peristiwa, di mana peristiwa itu adalah peristiwa yang sangat menyakitkan bagi saya. Ketika saya berada di dalam kelas, salah satu dosen yang mengajar kami melontarkan sebuah pertanyaan kepada saya. Dia bilang, Yohanes, orang NTT itu seperti apa sebenarnya sih? Dan sebelum saya jawab, tiba-tiba teman sebelah saya ini menjawab duluan. Dia bilang, di sana itu babi semua bu. Sebenarnya saya itu harus sangat marah dan, mungkin orang ini adalah orang yang bodoh, orang yang tidak mempunyai etika. Begitu pikiran saya dalam hati waktu itu. Jadi ya sudahlah.
biarkan dia mengeluarkan komentarnya yang sepatutnya itu tidak dikeluarkan dari mulutnya. Dan saya tidak mempermasalahkan itu karena saya anggap dia adalah orang bodoh. Karena kalau dia mengenal pendidikan, dia pasti mempunyai etika, attitude yang bagus. Jadi orang-orang NTT itu sama seperti orang Jawa. Jadi di Jawa saja ada ya kulit hitam, ya rambut keriting, rambut lurus, ya, kulit putih, dan masih banyak warna kulit, ada yang kuningan. Jadi orang NTT juga seperti itu. So tidak ada bedanya. Cuman yang membedakan itu adalah orang yang membedakan kami. Dan di sini saya sangat merasa kecewa ya kepada teman-teman, karena setahu saya itu Indonesia adalah Indonesia yang persatuan. Jadi ternyata teman-teman itu hanya di mulut saja, hanya ucapannya saja. Kelakuan di dalamnya orang Indonesianya itu tidak seperti itu. Jadi Indonesia ini sering saya temukan di mana karena saya agamanya beda itu dibedakan, karena suku saya beda jadi saya juga dibedakan, karena saya orang NTT saya dibedakan. Sering kami orang timur itu mengalami hal-hal yang seperti itu. Jadi kami dianggap remehkan, kami dipandang sebelah mata. Itulah yang kami alami. Jadi saya rasa itu nilai-nilai yang belum dimengerti atau dipahami betul oleh orang-orang Indonesia. Dan fakta lain dari NTT adalah kami itu orang yang cinta damai. Kita lihat di data apa juga saya tidak tahu namanya. Pokoknya saya sempat baca sebuah data. NTT merupakan salah satu provinsi yang memiliki kasus tersedikit di Indonesia. Jadi di situ kita bisa lihat bahwa sebenarnya NTT itu tidak rusuh, tidak kriminal. Jadi itulah kenyataannya kami orang NTT. Di sana kami sangat menghargai orang-orang yang di luar atau orang-orang luar yang datang ke sana. Kami sangat menerima mereka dengan tangan terbuka. Kami tidak membeda-bedakan mereka. Kami tidak memojokkan mereka. Malah kami rangkul mereka. Karena kami tahu kita ini sama-sama Indonesia. Kita ini adalah saudara. Satu bangsa dan satu tanah air. Jadi kalau dibilang orang NTT itu orang-orang yang perusak, orang-orang yang penuh kriminal atau kekerasan semacamnya. Jadi itu adalah pernyataan yang salah besar. Untuk tahu lebih jelas, mending kalian langsung ke NTT. Besok pagi atau kapan saja kalian ke NTT. Supaya kalian tahu betul sebenarnya yang saya bicarakan itu benar atau tidak. Saya jamin itu sangat benar. Oke, sekian dulu video kali ini. Saya akan senang. Saya tutup.